Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan dengan baik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melakukan kerjasama untuk memberikan layanan belajar di rumah atau belajar online. Nah, kita akan tanya-tanya dengan salah satu yang juga turut berpartisipasi untuk memberikan layanan belajar online kepada para pelajar. Bergabung melalui sambungan Skype ada Arman Wiratmoko, Vice President of Corporate Strategy, Ruang Guru. Mas Arman, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, terima kasih. Oke, kita senang sekali artinya di tengah masa-masa yang darurat, khususnya darurat pendidikan ya. Para pelajar diharuskan atau diimbau untuk belajar di rumah terkait dengan penanganan wabah COVID-19. Ruang Guru hadir, tapi saya harus tanya bagaimana kehadiran Ruang Guru untuk meyakinkan dan juga memastikan bahwa para pelajar ini bisa tetap mendapatkan haknya meskipun mereka tidak datang ke sekolah nih, Mas Arman. Ya, betul. Oke, iya, jadi memang dari Ruang Guru begitu kita mendengar mulai berita-berita tentang virus ini, kita mulai memikirkan bagaimana solusinya untuk para siswa yang khususnya akan dirumahkan dan dibatasi kegiatan sekolahnya. Jadi memang untuk menanggapi itu di weekend kemarin kita mengumumkan untuk meluncurkan sekolah online Ruang Guru gratis. Jadi program ini memang program baru Ruang Guru yang dapat diakses oleh seluruh pengguna Ruang Guru, baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan. Dan sistemnya adalah kami menyelenggarakan kelas secara online dari pukul 8 sampai jam 12 untuk semua kelas. Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA, dan pelajarannya mengikuti pelajaran yang sedang dilakukan di sekolah saat ini. Oke, termasuk kan ini juga ada beberapa murid artinya yang akan bersiap untuk menghadapi ujian nasional. Yeah. Itu juga di-provide oleh Ruang Guru, misalnya try out atau sebagainya gitu. Iya, betul. Jadi di aplikasi kami pun kami memberikan akses gratis untuk bank soal dan latihan tryout lainnya yang juga bisa digunakan untuk mempersiapkan ujian nasional yang akan datang. Oke, Mas Arman, kalau kita ngomongin soal home learning, belajar di rumah, belajar online, tentunya sangat membantu untuk di tengah kondisi yang seperti sekarang. Tapi ini kan butuh internet. Artinya bagaimana Ruang Guru juga bisa tetap memastikan dan juga memberikan layanan ini bisa berjalan maksimal. Misalnya apakah Ruang Guru juga bekerja sama misalnya dengan operator seluler agar mungkin distribusi materi pendidikan ini bisa tersalurkan maksimal, Mas? Iya, jadi memang kami juga menyadari adanya keterbatasan internet mungkin untuk siswa-siswa. Jadi untuk menanggapi itu, bahkan mulai dari weekend itu kita mulai berbicara dengan operator-operator, dan kebetulan memang sudah ada beberapa operator yang mau bekerja sama dengan kami untuk menyediakan layanan data gratis. Jadi operator menyediakan kuota gratis untuk mengakses layanan kami untuk sebulan ke depan. Jadi para murid tidak perlu khawatir lagi. Jadi untuk mengakses Ruang Guru itu sudah free kuota. Dan tentu dari Ruang Guru sendiri pun kami juga mengusahakan supaya beban internet tidak terlalu berat. Jadi dari segi engineering dan tim teknis kami sudah membuat video-video Ruang Guru itu jadi hemat kuota. Jadi kalau dibandingkan misalnya dengan nonton video YouTube, itu kuota yang terpakai itu paling nggak setengahnya dari dibandingkan nonton video YouTube. Oke. Dan dengan adanya layanan belajar di rumah atau belajar online secara gratis ini, apakah memang diperuntukkan khusus untuk kalangan pelajar atau guru-guru yang juga sekarang kan juga artinya gini, tenaga pengajar di waktu yang bisa dibilang kekosongan ini kekosongan karena tidak ada kehadiran kan di sekolah, juga diberikan kesempatan untuk itu, Mas Arman? Ya, jadi selain sekolah online Ruang Guru gratis yang kita tawarkan, kami juga memberikan layanan gratis buat para guru untuk mengakses layanan pendidikan buat para guru. Jadi di aplikasi kami memang ada program khusus untuk guru-guru, jadi ada sekitar 250 video untuk para guru untuk meningkatkan keterampilan dan keahliannya mereka. Jadi ada beberapa topik untuk misalnya bagaimana untuk cara mengajar yang lebih baik dan sebagainya. Dan itu semua kontennya dapat diakses secara gratis oleh para guru juga. Oke. Baru beberapa hari berjalan, responnya seperti apa, Mas? Artinya yang mau belajar, para pelajarnya, kemudian dengan jumlah tenaga pengajarnya cukup sesuai tidak? Atau mungkin juga dengan adanya ini banyak volunteer nih mungkin yang juga mau bergabung?
Iya, memang tanggapannya dari beberapa hari ini sangat luar biasa ya. Jadi hari pertama itu pun lebih dari 1 juta siswa itu mengakses aplikasi kami. Jadi memang tanggapannya itu sangat positif dan setiap harinya kita pantau terus dan memang masih banyak juga orang yang akan akses setiap harinya. Hari ini juga banyak sekali yang sudah mengakses dan dari tenaga kerja dari guru pun kita sebenarnya kan memang mempunyai guru-guru yang terbaik yang sudah bekerja dengan ruang guru. Tapi tentu banyak juga yang menawarkan untuk volunteer, tapi sementara semua dapat bisa di-handle dengan baik. Oke, cukup berjalan dengan baik lah ya, baru beberapa hari belakangan. Ya. Tapi Mas, mungkin ada ini challenge juga, tantangan juga. Artinya tidak semua daerah di Indonesia mungkin dibandingnya untuk belajar online ini banyak gitu, tapi belum tersedia internet atau jaringan internet di daerahnya yang memadai gitu. Bagaimana akhirnya Ruang Guru mungkin juga bisa memprovide ini? Ya, jadi tentu ini juga ya kita juga banyak bekerja sama sih. Jadi kalau untuk di daerah-daerah yang memang kita kemarin juga dapat laporan di daerah-daerah terpencil yang misalnya internetnya masih kurang, bahkan dari daerahnya, misalnya di daerah desanya atau di kelurahannya, mereka sudah ada akses internet dan mereka bisa mengadakan misalnya kayak nonton bareng. Jadi murid-muridnya dikumpulkan sebagian yang dan grup yang lebih kecil ya, jadi mungkin nggak besar karena untuk menjaga jarak, tapi juga bisa ditonton bersama. Itu juga bisa salah satu jadi solusi. Oke, terakhir Mas Arman singkat, dengan adanya belajar online, artinya mungkin ada beberapa anak atau beberapa sekolah yang sudah terbiasa dengan cara belajar yang seperti ini, tapi juga banyak yang masih belum. Sebenarnya seberapa efektif sih sebenarnya belajar online gitu? Ada yang bilang, aduh kayaknya nggak efektif karena nggak tatap muka langsung sama gurunya. Kalau misalnya di rumah belajarnya jadi nggak konsen, malah main-main gitu. Berapa efektif Mas sebenarnya? Sebenarnya sih belajar online ini bisa sangat efektif, memang tergantung bagaimana cara menggunakannya. Jadi bahkan sebelum kita mengadakan sekolah online pun memang pengguna ruang guru pun sudah banyak dan memang terbukti dengan belajar online itu juga bisa efektif. Kuncinya sebenarnya adalah untuk disiplin. Makanya untuk program sekolah online ini pun kita adakan secara teratur ya dari jam 8 sampai jam 12 juga untuk melatih kedisiplinan siswa. Jadi bisa memang jadwalnya tuh dapat teratur jam 8 sampai jam 12. Dan untuk menghadapi misalnya masalah, ini hanya satu arah, hanya menonton video, di aplikasi kami pun itu sudah ada fitur-fitur yang dapat meningkatkan interaksi ya. Jadi bisa ada forum juga, ada live chat juga, jadi bisa berdiskusi antar siswa, jadi bisa interaktif. Jadi nggak cuma satu arah, tapi juga dapat bisa lebih produktif dengan fitur-fitur itu. Oke, walaupun tidak di sekolah, di rumah tetap harus produktif ya intinya. Terima kasih Mas Arman sekali lagi sudah sharing informasi dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini.